warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenal nama Abi Antoro. Asal saya dari Lubuk Linggau, Kecamatan Tukumulyo, Kabupaten Musirawas, Desa Tambah Asri. Tapi saya sekarang tinggal di sini mengikuti cabang Ngemplak 1 Boyolali. Karena istri saya dari Ngemplak. Oh ya. Ini berdasarkan permintaan Pak Imam Subekti yang menjadi tempat binaan di sana. Beliau memohon saya agar mohon didoakan semoga bisa istiqomah di sana. Dan beliau mengeluhkan ada satu masalah, yaitu ingin bisa diberikan bimbingan, maksudnya ada guru binaan begitu. Apa mungkin bisa diusahakan Pak Ustadz? Itu yang dikeluhkan di sana. Berapa orang di sana? 3 bulan kemarin 30, dan sebulan yang terakhir ini yang istiqomah sekitar 15 sampai 20 orang. Terus sudah ajak bisa masuk? Menurut informasi dari Pak Imam itu bisa istiqomah yang disebutkan yang terakhir tadi. Pak Imam sudah pernah ke sini belum? Pernah, waktu itu saya juga pernah bertemu dengan beliau dan saya berkenalan dan sempat meminta nomor HP-nya, dan kami selalu menjalin komunikasi dengan baik. Ya. Untuk pertanyaan yang saya ingin ajukan ada 3 pertanyaan. Mengingat saya kesini sudah 70 kali Ahad pagi, dan alhamdulillah saya masuk mulai Februari tahun 2012 dan sampai Agustus tahun 2013 ini. Saya sudah mustamik 3 bulan dan mustamik setahun, dan baru warga sekitar 4 bulan ini, Pak Ustaz. Yang pertanyaan yang pertama, apakah ada syarat-syarat utama seseorang bisa dijadikan imam dalam sholat berjamaah? Mengingat saya di tempat saya mengontrak itu saya sering sekali untuk disuruh menjadi imam, tapi saya belum berani karena saya merasa belum menguasai ilmu tentang menjadi imam sholat berjamaah. Untuk yang kedua, saya mohon nasihat Al-Ustadz tentang tindakan saya kepada RT di tempat saya mengontrak, karena mengingat keadaan di situ juga masih kebanyakan banyak melakukan syariat di luar Islam, dan saya mengatakan terus terang dengan Bapak RT tersebut. Saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mengikuti setiap undangan yang sifatnya tidak ada syariat Islam. Dan Bapak RT itu menjawab, saya sebenarnya sudah tahu, tetapi saya belum bisa mengikuti seperti saya, katanya begitu. Tentang yang kedua, ini kejadian saya ketika di Lubuk Linggau. Saya terpaksa berdebat karena saya terpaksa sekali, Pak Ustadz. Ini masalah beduk. Ketika saya di sana azan tanpa beduk itu ditegur dengan takmir masjid dan dimarahi habis-habisan. Perkaranya hanya beduk itu, katanya kamu tidak menguri-nguri kebudayaan. Kemudian saya jawab, yang diuri-uri itu kan harusnya syariat Nabi Muhammad untuk memanggil orang sholat itu kan adalah dengan azan. Sementara beduk itu hanya tanda waktu dan tidak wajib. Tapi beliau sangat marah, Pak Ustadz. Dan dengan bahasa yang sangat kasar dan tidak perlu saya jelaskan. Dan apakah tindakan saya begitu benar dan diperbolehkan bila saya nanti berjumpa lagi. Karena orangnya sekarang sedang sakit, tidak bisa berjalan. Ketika saya azan tanpa beduk itu, Pak Ustadz, tidak mau ke masjid. Jaraknya itu hanya 20 langkah karena dia satu pekarangan dengan masjid. Dan masih Pak D dengan saya. Dan beliau sering membangga-banggakan kitab dari pondoknya yang dibangga-banggakan. Ada 1 lemari lebih, tapi saya tidak mau diajarinya karena melihat akhlaknya yang kurang begitu terpuji. Apakah sikap saya seperti itu termasuk orang yang sombong, Pak Ustadz? Saya mohon petunjuknya. Yang ketiga, saya mohon penjelasan dalam 2 surat yang memiliki makna hampir bersamaan, tetapi saya masih belum bisa memahaminya dengan baik. Mohon dibantu. Dalam surat Al-Baqarah itu tersebut akhir, dalam surat 2-nya itu hudan lil muttaqin, dan dalam surat Asy-Syams itu disebutkan ayat ke-8 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi antara ilham dan hudan lil muttaqin itu bagaimana, Pak, penjelasan secara rincinya? Karena itu hampir mirip dan saya sulit sekarang untuk membedakan kedua. Apakah sama ataukah beda? Demikian dari saya, ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saudara tidak perlu melayani berdebat, tidak usah.
Kan Nabi kita mengatakan kan, kamu akan dibuatkan rumah surga di tengah-tengah surga. Ya, siapa yang menghindari perdebatan sekalipun benar. Ya, debat itu nggak ada baiknya. Debat itu akhirnya saling mempertahankan. Nek wis kira-kira kalah, otot gulune sing metu. Bengok-bengokan, banter-banteran gitu. Nah, tidak perlu. Debat itu mesti disertai dengan emosi. Lebih baik dikaji wae bareng. Ya, dikaji, tidak usah berdebatkan. Masing-masing mengutarakan alasan Pak D, karo Pak D ini loh debat. Ya. Jadi tentunya dalam Islam itu manggil orang sholat itu pakai adzan, ora kudu nganggo beduk. Ini Pak D ini seneng nutuki beduk ya ndak apa-apa. Ning kudu nganggo adzan, jangan dibeduki tok atau adzannya ditinggal. Ya, beduk itu tanda waktu zuhur beduk. Ada, ning bar itu terus nganggo adzan aja kok beduk tok, manggilan untuk jamaah salat wajib itu dengan beduk, tinggi tanpa adzan enggak boleh. Tapi kalau tanpa beduk pakai adzan itu boleh. Lah saiki beduknya ya dinggo, adzane ya dinggo, boleh, ya ta? Beduk kan cuma alat. Dhisik cah cilik nek poso-poso beduk itu toh. Nah sekarang beduk ora muni. Dah ndak ada beduk sekarang. Enenge beduk sekaten munine setahun pisan. Nek poso beduk ora tau buka saiki, ya ta? Nah, beduk itu dulu tanda waktu kalau jam 12 kuwi beduk muni, itu tanda jam 12. Lah jam 12 kuwi wektune salat zuhur, terus beduke muni tanda waktu, adzan yang memanggil orang sholat disuarakan. Itu baik, orang tanda rebutan beduk. Pak Dini seneng nutuki beduk ya nggih mun matutuk beduke kula tak sing adzan mawon. Boleh ndak apa-apa. Dulu bar tarwih itu ya nutuki beduk, rampung tarwih kan beduk. Nah, ndak apa-apa itu wong tanda. Nah, beduk. Nah, itu jadi jangan wah beduk beda enggak, beduk itu alat kayak kentongan barang oh itu. Sekarang kentongannya ora laku. Ya, nyeluk wong pakai telepon. Kalau dulu ke sawah jauh itu tutuk kentongan sing duwe kentongan itu kayak wah kayak mesti nyeluk aku kayak gitu. Mulih. Nah saiki wis ndone telepon rasa nganggo kentongan. Aku ning ndi? Ning sawah mulih sik nek perlu iki pitike arep mati. Belen sik gitu tapi. Nah, rasa nganggo kentongan. Tapi pakai alat ya. Sekarang apa kenal anak sekarang? Dulu kalau nek kentong telu katanya apa itu? Kobongan. Nek kentong papat banjir. Nek kentong 6 nyamar. Itu apal saiki ora mudeng kentongan ngono. Cah-cah saiki ora nek sing mudeng. Nah, kentong titir apa? Maling. Nah. Lah nek Nyai Roro Kidul kentong pira lewat. Nah, itu bangsa kita itu dulu. Sekarang kalau hilang. Sekarang di pos ronda itu nek kentongan barang ora tau ditutuk sekarang. Ya. Jadi tidak apa-apa itu pakai rasa didebatke. Nah, masalah apa? Ayat-ayat yang kamu baca coba dibaca ayatnya itu. Hidayah karo ilham. Ya, kadang-kala ilham wahyu itu kadang-kala juga dengan ilham, dengan kalimat ilham. Wahyu itu diberikan oleh Allah kepada nabi. Ya. Kalau diberikan kepada lebah bukan wahyu, insting gitu dah. Nah, diberikan pada manusia yang bukan nabi ilham. Nah, walaupun kalimat itu juga kalimat pakai wahyu. Kami ilhamkan, kami wahyukan kepada ibunya Musa karena waktu itu ada peraturan kalau bayi lahir dari Bani Israel laki-laki dibunuh, maka diilhamkan pada ibu Musa supaya bayinya dimasukkan ke kotak, dihanyutkan di sungai Nil. Itu juga pakai kalimat wahyu. Coba ini yang kamu baca. Di awal dari surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ya kan?
Jadi Allah menurunkan Quran fungsinya memberi hidayah, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk menuju ketakwaan kepada Allah, hudalil muttaqin. Di ayat lain, hudalin nas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, juga menjelaskan petunjuk itu sendiri. Quran juga sebagai furqan. Furqan itu pembeda, pemisah antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Nah, Allah menurunkan, memberikan kepada jiwa manusia itu petunjuk kepada jalan kesesatan dan petunjuk kepada jalan kebaikan. Maka orang yang cenderung kepada jalan kebaikan, dia memilih jalan yang baik. Tapi orang yang cenderung kepada jalan kesesatan, dia memilih jalan yang sesat. Jadi, walaupun Quran sebagai petunjuk, Allah memberikan manusia diberi kebebasan. Kamu boleh memilih petunjuk jalan yang benar, boleh memilih jalan yang sesat, boleh. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jalan lurus sudah jelas, jalan sesat jelas. Manusia diciptakan oleh Allah, kamu pilih. Milih jalan lurus atau jalan sesat itu diberi kebebasan. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Maka kafir boleh. Wa man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Kalau kamu Islam bukan menguntungkan Allah, kamu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu kafir juga bukan merugikan Allah, kamu yang akan rugi sendiri. Jadi manusia diberi kebebasan memilih. Jalan kepada petunjuk sudah dijelaskan, jalan pada kesesatan sudah dijelaskan. Manusia hidup diberi kebebasan untuk milih. Milih sesat akibatnya ke neraka atau milih jalan petunjuk akibatnya ke surga. Maka orang masuk surga, masuk neraka itu karena memang pilihannya sendiri. Nah itu ya. Dah, kalau kamu ngajinya dengan tekun istiqomah nanti akan sampai pelajaran ke sana.